sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwani minal anbiya'i wal mursalin wa la wa suri wa sallam wa sahabati wa tabi'in wa la amil amilina musannifin al mukhalisin wa jami'il malaikatil muqarrabin Usan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Basim al-Junaid al-Baghdadi wa nakhususan ila musannif hadal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Marilah kita lanjutkan belajar kita kitab Arba'in Nawawiyah pada kesempatan hari ini, yaitu hadis yang ke-20. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi dharain amin. Al hadisu utawi hadis al isruna kang 20. Al haya'u iku utawi haya isin iku minal imani iku setengah saking iman. An Abi Mas'ud Uqbah Ibnu Umar Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala. Diriwayataken saking Abi Mas'ud Uqbah Ibnu Umar Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sinten Abi Mas'ud, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula di dalam stahi fasna masyi'ata. Inna mimma satune iku setengah saking perkara adroka kang nemu sapa annasu manungsa min kalami nubuwati saking kalam nubuwah al-ula kang kawitan. Apa idalam tastahi nalikane ora isin sapa sira fasna mongko mergawe sapa sira ma ing perkara sikta kang karep sapa sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang ke-20 ini menerangkan malu itu merupakan sebagian dari iman. Hadis yang ke-20 ini diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah Ibnu Umar Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, setengah dari perkara yang ditemukan manusia dari kalam nubuwah yang terdahulu, yaitu idza lam yastahi, yaitu ketika kamu tidak malu maka kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Al-hadisu rawahu al-Bukhari fi akhir kitabil Anbiya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam akhir kitab Anbiya, hadis ke-3296. Wal adab, dan di dalam kitab adab bab idza lam tastahi fasna ma syi'ta, hadis ke-5769. Wa Abu Dawud fil adab, dan juga Abu Dawud di dalam kitab adab babul fil haya bab haya, hadis ke 4796. Wa Ibnu Majah fi zuhud, dan juga diriwayatkan Ibnu Majah di dalam zuhud bab haya, hadis ke 4183. Idza kana maknal haya'u imtina'un nafsi an fi'li ma yu'ab, ketika makna dari haya atau malu yaitu mencegahnya nafsu dari perkara yang dicela, wa intibaduha min fi'li syai'in atau tarkihi mukhafatan ma yu'aqibuhu min dzambi, ataupun menahan dari melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena takut mendapatkan siksa atau akhir yang berupa
hinaan. Fa inna da'wata ila takhalluqi bihi wa mulazimatihi innama hiya da'watu ila imtina'i an kulli ma'siyatin wa syarrin. Dan ketika dakwah mengajak untuk berakhlak dengan akhlak malu, ini merupakan dakwah untuk meninggalkan perkara dari semua perkara maksiat dan keburukan. Wa illa janibi dzalik fa innal hayata khullatun min kholalil khair. Oleh sebab itu dari arah demikian maka malu itu merupakan mahkota dari beberapa mahkota keagungan yang sangat dianjurkan oleh manusia. Wa yaruna anna fitajarudi anha naqson wa aiban. Dan para manusia itu melihat barang siapa yang tidak menggunakan haya atau malu, tidak mempunyai malu, maka ini merupakan sebuah aib dan suatu kekurangan. Wa annahu min kamalil iman wa tamamihi, dan sesungguhnya haya atau perasaan malu ini adalah dari kesempurnaannya iman. Oleh sebab itu Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan al-haya'u su'batun minal iman. Malu itu merupakan salah satu cabang dari cabang iman. Al-haya'u la ya'ti ila bil khair, dan malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Oleh sebab itu Imam Nawawi memilih hadis ini di dalam kitab Arba'innya. Karena di dalamnya mengandung midarul Islam. Karena di dalamnya mengandung kisaran hukum-hukum Islam. Karena hukum Islam itu ada kalanya ma'murat bih, al-ma'mur bih, yaitu berupa al-wajib dan al-mangdub. Ada yang perkara yang diperintah, yaitu perkara yang wajib dan yang mangdub. Dan apabila perkara yang wajib dan mangdub ini ditinggalkan, maka ini memalukan. Dan yang perkara yang kedua adalah perkara yang dilarang, yaitu al-haram wal makruh. Dan ini sangat memalukan apabila dikerjakan. Wa ammal mubah fal haya'u min fi'lihi jaisun wa kadzalika min tarkihi. Adapun perkara yang mubah, maka malu ini apabila dikerjakan itu diperbolehkan. Demikian juga meninggalkan. Pada dhammanu al-hadisu al-ahkamal khamsata. Maka hadis ini mengandung 5 hukum Islam. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, al-haya min turasil anbiya. Malu itu adalah warisan para nabi. Al-haya'u al-aslu. Haya'u haslul akhlaqi karimah. Haya merupakan dasar dari budi pekerti yang mulia. Wa aqwa ba'is ala fi'lil khairi wa jatinabi syarr. Dan lebih kuat-kuatnya perkara yang membangkitkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Walidza kana min turasil anbiya al-mutaqaddimin. Oleh sebab itu, malu merupakan warisan para nabi yang terdahulu, yang tidak dihapus syariatnya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu makna hadis. Dari hadis ini kita mempunyai beberapa makna. Warodaan ulama'ina al-ajla'i salah satu ma'ani lil hadis.
Dan dari ini para ulama menjelaskan, ulama-ulama besar, ulama-ulama agung menjelaskan 3 makna dari hadis ini. Yang pertama al-makna al-awal. Amrun bimakna tahdid wa wa'id. Amr di sini itu menggunakan makna tahdid dan wa'id. Ancaman dan juga menakut-nakuti. Fa'akanu sallallahu alaihi wasallam yaqul idza lam yakun indaka hayaun fa'mal ma syi'ta fa innallaha subhanahu wa ta'ala sayujazika asaddal ajaza. Seakan-akan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ketika kamu tidak mempunyai malu, maka kerjakanlah apa yang kamu inginkan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan membalas apa yang kamu kerjakan dengan balasan yang lebih berat. Waqad warada mislu hadal amr fil Qur'anil Karim khitaban lil kufar. I'malu ma syi'tum. Dan ini juga dilakukan. Ini dicontohkan, amr ini dicontohkan di dalam Al-Qur'anil Karim menghitabi orang-orang kufar, i'malu ma syi'tum. Surat Al-Fusilat ayat 40. Makna yang ketiga, yang kedua, amrun bimaknal khobar. Dari hadis ini, amr, perintah ini dimaknai dengan khobar atau pemberitahuan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Aitabawwa'a, maka dia telah memesan satu tempat duduk di neraka. Artinya dia benar-benar memesan. Fayasbihu ma'nal hadis anna malam yastahi sona'a ma syi'ta fa innal mani'a min fi'li qabaih huwa al-haya. Seakan-akan hadis ini bermakna barang siapa yang tidak mempunyai malu maka akan mengerjakan perkara yang diinginkan. Dan sesungguhnya perkara yang mencegah dari mengerjakan perkara yang buruk itu adalah al-haya atau malu. Wa malam yakun lahu haya in hamaka fi kulli fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan asyik di dalam semua perbuatan yang keji dan munkar. Pelajaran makna yang ketiga, yaitu amru bimakna ibahah. Makna yang ketiga yaitu amr di sini bimakna ibahah atau memperbolehkan. Fa ka'anna maknahu idza anta lam tastahi min sani'i amrin aw fi'lihi la minallahi wala minan nas faf'alhu fa innahu mubahun. Seakan-akan makna hadis ini adalah ketika kamu tidak malu mengerjakan, tidak malu terhadap Allah dan manusia untuk mengerjakan perintah ataupun meninggalkannya, atau maka kerjakanlah, karena sesungguhnya ini adalah diperbolehkan. Wali anal fi'la idza lam yakun manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Dikarena mengerjakan sesuatu ketika tidak ada larangan secara syarak, maka itu diperbolehkan. War arjahu min hadil ma'ani innama huwa al-awal. Adapun makna yang lebih diunggulkan oleh para ulama yaitu makna yang pertama. Walaupun wa in kana al-Imam Nawawi rahimahumullah rajahal makna asalis, walaupun Imam Nawawi lebih mengunggulkan makna yang ketiga. Wakhtar Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam wa Ubaid Qutaibah wa Muhammad ibnu Nasir Al-Maruzi memilih makna yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-haya'u naw'ani. Malu itu ada 2 macam. Yang pertama ahaduhuma haya'u al-fitri, yaitu rasa malu yang sudah menjadi fitrah. Wa huwa ma kana khalqan wa jabalatan ghaira muktasab, yaitu rasa malu yang sudah menjadi
akhlak atau menjadi tertanam, jabalah menjadi kebiasaan dengan tanpa diusahakan. Yang mana dengan haya yang fitri ini yarfa'u min man yatasaffu bihi ila ajalil akhlak. Ini dapat mengangkat orang-orang yang mempunyai sifat ini kepada akhlak-akhlak yang luhur. Dan ini merupakan pemberian Allah Ta'ala li abdi min ibadihi, untuk hambanya dari hamba-hambanya yang terpilih. Dan dengan akhlak ini, dengan haya ini, maka dia meninggalkan an irtikabil ma'asi wal qabaih. Dia dapat meninggalkan perkara yang maksiat dan perkara-perkara yang buruk. Pembagian yang kedua atau macam yang kedua yaitu sanihuma al-haya'u al-muktasab, yaitu malu yang dikarenakan diusahakan. Wa huwa makana muktasaban min ma'rifatillah wa ma'rifati azimatihi wa qurbihi min ibadihi wa itla'ihi alaihim wa ilmihi subhanahu. Yaitu malu yang dikarenakan diusahakan dengan cara mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui keagungan Allah dan dekatnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan pengawasannya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, dan ilmunya Allah Ta'ala. Wa ma yakhfa as-sudur, sehingga tidak ada yang samar di dalam hati. Ini adalah pembagian yang kedua. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini, ma yadumu minal haya. Perkara yang dihina dari rasa haya, rasa malu. Indama yakunu al haya'u imtina'a nafsi anil qabaih wal naqais fa innahu khalqun yamudduhu fil insan. Yumdahu fil insan. Ketika haya ini adalah mencegahnya nafsu dari melakukan perbuatan yang buruk dan kekurangan dan yang kurang, maka ini adalah budi pekerti yang dipuji di dalam manusia, di dalam insan. Li'annahu yukamilul iman, dikarenakan ini akan menyempurnakan iman, wala ya'ti ila bil khair, dan tidak dapat mendatangkan kecuali kebaikan. Wa amma indama yusbihu al-haya'u zaidan an haddihi al-makul wa yasillu bi sahibihi illa itirari wa takhrir. Dan apabila rasa malu ini menjadi dan bertambah hingga melewati batas malu yang dapat diakal oleh pikiran, maka ini dapat mendatangkan, dapat menyampaikan, dapat mengantar sahibnya, pemiliknya terhadap kesulitan dan kehinaan. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu haya'ul mar'atu al-musalamah. Rasa atau sifat malu, rasa malu ini lebih dominan bagi seorang perempuan yang salim, yang selamat. Tatanazi al-mar'atu al-muslimah bil haya. Seorang wanita yang selamat budi pekertinya itu akan berhias dengan hiasan malu. Dan seorang laki-laki itu akan tasarrik, akan bersekutu atau juga mengikuti perempuan di dalam menghidupkan dunia ini dengan budi pekerti yang baik, yaitu juga dengan menggunakan sifat malu. Dan sifat malu yang dominan pada perempuan ini diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim di dalam menceritakan salah satu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam ketika mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk diundang
Faja'at ihdahuma tamsi ala istiyai qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Surat Al-Qasas ayat 26. Salah satu putri Nabi Syuaib itu datang kepada Musa tamsi, berjalan dengan malu-malu. Dan dia berkata, sesungguhnya bapakku mengundangmu sebagai balasan kamu telah memberi minum kepada kami. Dan diceritakan bahwa anak gadis Nabi Syuaib ini datang setelah ditaklif atau dipaksa oleh bapaknya, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, dan dia itu berjalan dengan malu-malu ketika bertemu dengan ar-rijal, dengan laki-laki. Wa ammal mar'atu allati wasfuha fil madi biha. Adapun perempuan ini zaman dahulu ini berakhlak, menggunakan akhlak malu ini. Wal mar'atu allati tusifu fi zamanina bil istirjal. Adapun perempuan-perempuan zaman sekarang itu sudah bersifatan menyerupai dengan laki-laki. Atau bahasa gaulnya sekarang itu apa? Tomboy. Kalau zaman dahulu itu feminim, sekarang itu zamannya dah tomboy. Endel. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu tamratul haya, buah dari haya, sifat malu. Min samratil haya atau buah dari malu. Min samratil haya'i al-ifah. Setengah dari buah dari malu, rasa malu yaitu ifah, atau mengendalikan diri, dapat mengendalikan diri. Kalau bahasa Jawanya wiki ini aja. Ifah itu kalau di dalam sebuah kamus mengatakan ini amanah, juga bisa bermakna amanah. Wa min samaratihi al-wafa, juga dari buah dari haya ini dapat menimbulkan wafa, amanah. Wafa itu al-amanah. Selanjutnya pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, pelajaran yang selanjutnya. Ma yuqabilul haya, perkara yang sebalik dari haya. Yuqabilul haya al-waqahah, yaitu waqahah. Kebalikan dari haya yaitu waqahah. Waqahah itu tak tahu malu ataupun kurang ajar. Wahya sifatun madmumah, ini adalah sifat yang dicela. Li'annaha tahmilu sahibaha alal ingomasi fi syarri wa adamil mubalah. Dikarenakan sifat waqahah ini mendorong pemiliknya untuk ingomas, selulup, untuk tenggelam di dalam keburukan dan tidak adanya memperdulikan dengan perkara yang lain. Dan ini adalah sifat yang dihina. Pelajaran yang selanjutnya atau yang ke-8 yang dapat kita ambil dari hadis ini, wajibul abai wa al-murabbi. Mendidik santri, mendidik muridnya, mendidik anak-anaknya, ini adalah suatu kewajiban bagi seorang bapak dan murabi atau guru untuk mendidik anaknya mempunyai sifat haya atau malu ini. Inna wajibal abai wal murabi fil mujtami'il muslimin ayak malu jahidina ila ihya'i khalqil haya. Bahwa perkara yang wajib bagi seorang bapak dan seorang murabi di dalam perkumpulan muslim, yaitu mengajarkan orang-orang, mengajarkan dengan bersungguh-sungguh untuk menghidupkan budi pekerti malu. Di dalam pelajarannya, di dalam tadarusnya, di dalam madrasahnya, ataupun di dalam
pembelajarannya seorang bapak terhadap anaknya. Pelajaran yang ke-9 yang dapat kita ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu itu adalah kebaikan kesemuanya. Barang siapa banyak malunya, maka dia banyak kebaikannya. Dan barang siapa sedikit mempunyai rasa malu, maka sedikit kebaikannya. Pelajaran yang ke-10 yang dapat kita ambil dari hadis ini. La haya'a fi ta'limil ahkamidin. Tidak ada rasa malu di dalam belajar hukum-hukum agama. Wala haya'a fi thalabil haq, dan tidak ada rasa malu di dalam mencari kebenaran. Qala ta'ala wa la tas'i minal haq wa la yastahi minal haq. Allah Ta'ala berfirman, demi Allah, wa'allahu, sesungguhnya Allah, wa'allah, dan Allah itu tidak malu dari perkara-perkara yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 53. Ini dari hadis yang ke-10, ke-20. Selanjutnya al-hadisu al-hadi wal isruna. Al-hadisu utawi hadis, al-hadi kang nomor 1 wal isruna lan nomor 20. Jadi 21. Al-istiqomatu wal iman. Al-istiqomatu iku nerangake istiqomah, wal iman lan iman. Hadis ke-21 ini menerangkan tentang istiqomah dan iman. An Abi Umar, dipun riwayataken saking Abi Umar, wakilalan dipun ucapaken Abi Amroh, saking Abi Amroh. Qala Sufyan bin Abdullah As-Saqawi radhiyallahu ta'ala berkata, di Rasulullah, kul ngucapo panjenengan limarang ing sufil islami ing dalam Islam kaulan kelawan ucapan, kelawan pangandikan. La as'alu kang ora nyuwun takon sapa ingsun anhu saking kaul ahadan ing suwiji-wiji ing salah suwiji ghairaka saliyane panjenengan. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, kul ngucapo sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah sumastaqim nuli istiqomah sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis ke-20 ini diriwayatkan oleh Abi Amr wakila Amroh Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala. Dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku di dalam Islam satu kaul, satu ucapan yang aku tidak akan memintanya lagi kepada selain engkau. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ucapkanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitabil Iman, di dalam kitab Iman, Babu Jami'i Awsafil Islam, di dalam bab Jami'i Awsafil Islam, hadis ke-38. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi fi Zuhud, di dalam kitab Zuhud, Babu ma ja'a fi hifdzil lisan, bab ma ja'a fi hifdzil lisan, hadis ke-2412. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah fil fitan, di dalam kitab fitan, bab kaful lisani fil fitnah, hadis ke-3972. Hadis ini hadal hadis min badi'i jawami'il kalam. Hadis ini adalah penampakan dari jawami'il kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang dikhususkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa ma'a ikhtisari qad jama'a usulal Islam lisail fil kalimatain.
Hadis ini walaupun ringkas kata-katanya, tetapi di dalamnya mengumpulkan dasar dari dasar Islam bagi orang yang bertanya di dalam dua kalimat, yaitu al-iman wal istiqomah, yaitu lafaz iman dan istiqomah. Wa minal maklum anal Islam tauhid wa ito'ah. Dan sudah maklum bahwa Islam itu ada tauhid dan tau'at. Fattauhid haslun bi amantu billah, maka tauhid ini dapat dihasilkan dari lafaz amantu billah, wa ta'ah hasil di dalam lafaz istiqomah, bil istiqomah, dengan lafaz istiqomah. Hiya imtisalu kulli ma'mur wa jitinabu kulli mahdzur. Dikarenakan ini mengandung imtisal, melaksanakan perintah dan menjauhi semua perkara yang dilarang. Wa yadkhulu fi dzalik amalul qalbi wal badan minal iman wal ihsan wal islam. Dan masuk di dalam hadis ini yaitu amal hati, badan yang berupa iman, wal ihsan dan juga ihsan, wal islam dan islam. Dari sini hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, makna istiqomah. Inna qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam kul amantu billahi sumastaqim. Wa qalu fi riwayatin ukhra kul rabbiyallahu sumastaqim. Bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kul amantu billahi sumastaqim, ataupun di dalam riwayat yang lain dikatakan kul rabbiyallahu sumastaqim. Itu makhudun, itu diambil dari firman Allah Ta'ala, innal ladina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya ini diambil dari firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka turun para malaikat kepadanya, dan malaikat itu berkata, janganlah takut dan janganlah bersedih. Surat Al-Fusilat ayat 30. Dan juga firman-Nya Allah, innal ladina qalu rabbunallahu summastaqamu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Juga dari ayat innal ladina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi tafsiri sumastaqamu, di dalam menafsiri sumastaqamu, beliau berpendapat lam tusrik billahi syai'an, janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Walam talfitu illa ilahin ghairuh, dan janganlah kamu menoleh berpaling kepada Tuhan selain Allah. Wa nuqalla sumastaqamu ala anna rabbahum. Dan beliau berkata, Abu Bakar berkata, istiqomahlah bahwasanya Allah itu, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika membaca ayat ini, innal ladina qalu rabbuna Allah sumastaqamu, beliau berkata, istiqomah terhadap taat pada Allah dan menjauhi perkara yang dilarangi. Sedangkan Imam Qusairi mengatakan al-istiqomah darajatun biha kamalul umur, yaitu yang dinamakan dengan istiqomah, yaitu derajat yang dengan derajat tersebut itu menjadikan sempurnanya sesuatu perkara. Wa biwujudiha husulul khairat, dan dengan wujudnya istiqomah itu dapat menghasilkan kebaikan. Famalam yakun mustaqiman fi halatihi doa sa'ihi wa khaba jadduhu. Dan barang siapa tidak mempunyai istiqomah di dalam keadaannya, tingkahnya, maka dia telah menyanyiakan usahanya, dan dia termasuk orang yang rugi di dalam usahanya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini,
yang dapat kita ambil dari hadis ini. La budda min taksiri fil istiqomah. La budda min taksir fil istiqomah. Apabila idza kanat al istiqomah ya darajatun al qaswi fil kamalil ma'arif wal akhwal. Dan ketika istiqomah itu adalah derajat yang luhur, yang agung di dalam kesempurnaannya tingkah dan keilmuan dan sifat-sifatnya hati dan bersihnya hati dari fi aqwal wal amal di dalam ucapan dan amalnya, dan membersihkan kaidah akidahnya dari perkara-perkara yang bid'ah dan dolalah, maka insan ini tidak akan sampai pada derajat istiqomah, haqqal istiqomah, benar-benar istiqomah. Maka la buddha min khusuli taksir fi bulughiha. Maka manusia di dalam menghasilkan istiqomah ini akan turun derajat sedikit, taksir, peko sedikit di dalam menghasilkan sampai dalam istiqomah. Ini berdasarkan hadis fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah. Ini berdasarkan hadis firman Allah Ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, surat Al-Fusilat ayat 6. Istiqomahlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Idil amru bil istighfar innama huwa khobarun jabrul nafsi li jabril nafsi li jabari naqaswin. Dikarenakan perintah beristighfar, membaca istighfar ini tujuannya untuk menambal kekurangan. Wa taubah warruju ilal istiqomah, dan bertaubat dan kembali ke jalan istiqomah. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini, al istiqomatul qalbi, yaitu istiqomah qalbi, istiqomah hati. Wal aslu istiqomah istiqomatul qalbi. Dasar dari istiqomah yaitu istiqomahnya hati ala tauhid, terhadap tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Dan seperti tadi makna dari istiqomah sudah dijelasin. Wa mata istiqamu al qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabbati wa iradatihi wa rijaihi wa da'ihi wa tawakkal alaihi wal i'rad amma siwa istaqamat jawarih kulluha ala ta'ah. Dan ketika hati ini sudah dapat istiqomah berdasarkan pengetahuannya Allah dan takut kepada Allah dan keagungan Allah, dan dikarenakan cinta kepada Allah dan pasrah tawakal hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, maka jawarih yang lain, anggota tubuh yang lain juga ikut istiqomah ala ta'ah, terhadap taat. Li'anal qalba wa malikal a'da, dikarenakan hati ini menjadi ratunya, rajanya anggota tubuh. Wahiyya junuduh, sedangkan anggota tubuh yang lain ini adalah bala tentaranya. Fa idastaqamu al-malak istaqamat junuduh. Ketika raja itu sudah dapat istiqomah, maka istiqomah pula lah bala tentaranya. Waro ayahu, dan para rakyatnya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasad mudghatan idza soluha jasadu kulluh. Di dalam jasad itu terdapat satu mudghah, segempal darah, daging. Idza soluhat, ketika bagus, maka semua jasad itu juga ikut bagus. Dan apabila semua itu rusak, maka semua jasad juga akan rusak. Wahiyya al-qalbu, dan itu adalah hati. Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini, al-istiqomatul lisan, yaitu istiqomahnya lisan. Setelah tadi yang pertama yaitu istiqomah qalbi, hati.
Sesudah itu adalah ba'dal qalbi minal jawarih al-lisan, yaitu sesudah hati dari jawarih anggota tubuh yaitu lisan. Fa innahu tarjamanil qalbi. Karena sesungguhnya lisan itu sebagai penterjemahan dari lisan, dari hati. Dari hati. Lisan itu adalah terjemahan dari hati. Maka apabila lisannya itu baik, maka dapat diketahui bahwa hatinya itu juga baik. Karena lisan ini adalah terjemahan dari hati. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu fawaidul istiqomah, faidah istiqomah. Istiqomah ini dapat menghasilkan, memberi faidah yang agung keselamatan dunia dan akhirat. Seperti tadi, ayat tadi, firman Allah Ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannah allati kuntum tu'adun wa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tada'una nuzulam min ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah dan kemudian dia itu beristiqomah, maka malaikat turun kepadanya dan malaikat itu berkata, janganlah takut, janganlah khawatir dan janganlah bersedih dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada engkau. Kami adalah penolong-penolongmu di kehidupan dunia dan di akhirat, dan kamu di surga. Walakum fiha, dan kamu di surga akan mendapatkan perkara yang kamu inginkan, dan di dalam surga juga terdapat perkara yang kamu minta, nuzulan sebagai hidangan dari Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Pelajaran yang ke-6 yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu pentingnya istiqomah. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya istiqomah, sehingga Nabi SAW memerintahkan dengan hadis ini untuk beristiqomah. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, fastaqim kama umirta. Pelajaran yang ke-7 yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada amru bil istiqomah, kepada perintah akan istiqomah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala wahdah. Pelajaran yang ke-8, bagaimana antusiasnya hirsu sahabah ala ta'allumi dinihim. Bagaimana antusiasnya para sahabat di dalam belajar ilmu agama. Wal muhafadzatu ala imanihim, dan bagaimana antusiasnya, kegigihan para sahabat di dalam menjaga imannya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.